Sebatang lidi tidak berarti apa-apa, tapi bila diikat jadi satu akan menyapu segalanya. Saya Paul, menyapa sahabat semua. Semoga sahabat bahagia dan jangan sakit ya. Kali ini akan mengurai film yang menceritakan perlawanan Autobot maksimal yang dipimpin Optimus Primal terhadap kejahatan yang dilakukan oleh Unicron. Dan inilah filmnya. Bagaimana kisah selanjutnya? Oke sahabat, kita mulai ceritanya. Tersebutlah nama Unicron, dewa kegelapan yang ribuan tahun silam menebar ancaman kepada seluruh jagat semesta. Untuk menopang kekuasaannya di seluruh alam semesta, Unicron melahap planet-planet kecil dan melahap seluruh isinya. Dan untuk melakukan perjalanan antara planet, dia memerlukan kunci bernama Transweb yang ada dalam penjagaan kawanan maksimal, ras tingkat lanjut Cybertronian dengan mode binatang buas. Untuk merampas kunci tersebut, dia mengutus pengawalnya yakni robot Terrorcon bernama Squarke. Kini, dia tengah mengejar Apellina, pimpinan dunia maksimal. Dengan sekuat tenaga, Apellina berlari membawa kunci Transweb menghindari serangan Squarke. Karena bila kunci itu pindah tangan ke Unicron, mereka akan leluasa keluar masuk planet lain untuk melahapnya. Tapi pada satu serangan, Apellina tak bisa menghindar, sehingga dia terjatuh dan kunci Transwebnya terlepas dari tangannya. Namun, tiba-tiba teman-temannya berdatangan termasuk Optimus Primal. Sebelum Squarke tiba untuk menyelamatkan kunci tersebut, dia menyerahkannya pada Optimus Primal sebagai pengganti dirinya sebagai pimpinan dunia maksimal dan menyuruh Optimus pergi dari sana menyelamatkan kunci tersebut, sedangkan dirinya akan menghadapi Squarke. Selepas Optimus dan kawan-kawannya beranjak, datang Squarke. Pada pertarungan itu, Squarke begitu perkasa yang mampu menjatuhkan musuhnya dengan mudah. Pada waktu bersamaan, Optimus Primal pergi meninggalkan planet maksimal. Kita beralih ke ribuan tahun kemudian, tepatnya tahun 1994 di Brooklyn, AS, pada seorang mantan teknisi Angkatan Darat AS bernama Nuh Diaz. Nih orangnya, kita panggil saja Diaz. Karena masih nganggur, dia menggantikan posisi istrinya sibuk masak untuk sarapan istri dan anaknya bernama Chris. Setelah sarapan, dia segera bergegas untuk mengikuti wawancara di kantor organisasi rahasia pemerintah, sekaligus mengantar Chris ke sekolah. Namun, setibanya di kantor tempat wawancara, ia kaget karena menurut informasi dari resepsionis, wawancaranya telah dibatalkan. Lalu ia mencari Bishop untuk diminta keterangan alasan wawancara dibatalkan. Menurut Bishop, kantornya tidak membutuhkan orang seperti dia yang mempunyai dua tanggung jawab. Satu di sini, sedangkan tanggung jawab yang lain kepada Angkatan Darat. Sewaktu dia kecewa, dia bertemu dengan Papito, teman lamanya yang mengajak untuk mencuri mobil. Adegan beralih pada cewek bernama Lene Wallace, seorang peneliti yang sedang magang di Museum Pulau Alice bersama J. Julian, sesama peneliti. Dia sedang memperhatikan artefak misterius yang baru datang berbentuk burung elang yang ditemukan di Sudan. Yang membuat dia penasaran karena di artefak tersebut ada tulisan maksimal. Saking penasarannya, dia dengan diam-diam menulis tulisan tersebut. Tengah malamnya, Diaz beraksi dipandu Papito dalam mobil sampai ia masuk ke mobil yang akan dicurinya. Pada saat bersamaan, Elena menyelinap ke museum lalu meneliti artefak menggunakan laser. Namun tiba-tiba artefak itu hancur dan memancarkan sinar api hingga ke angkasa. Cahaya itu dapat mengubah mobil yang tak jauh dari mobilnya akan dicuri oleh Diaz menjadi Autobot dan memanggil teman-temannya. Sementara Diaz bingung karena tak bisa nyalakan mesin. Dia pun berniat akan keluar, namun hal ini diketahui petugas keamanan. Tapi saat petugas bermaksud mendekatinya, mobil bergerak sendiri dan melaju amat cepat menuju luar kota New York. Sewaktu di tempat sepi, Diaz terkejut saat mobil yang dicurinya berubah menjadi robot besar dan memperkenalkan diri sebagai Mirage dan mengajak berteman pada Diaz. Tak cukup sampai di situ, kawanan mobil lain juga datang dan mengubah diri menjadi robot yang jauh lebih besar dari Mirage.
Mereka adalah Optimus Primal, Bumblebee, dan Arcee. Pada pertemuan itu, Mirage menjelaskan bahwa kunci Transwet penting bagi mereka untuk kembali ke planetnya dan mengajak kerjasama pada Diaz untuk mengambil kunci Transwet milik mereka yang berada di Museum Ares dengan hadiah untuk memilih antara mobil Lamborghini, Ferrari, dan Elite. Rupanya benda artefak yang sedang diteliti oleh Elena adalah kunci Transwet milik dunia maksimal yang telah hilang ribuan tahun lalu. Sedangkan Elena telah mampu menyimpan rahasia artefak, yakni robot yang berubah menjadi mobil. Sedangkan dia setelah berbaur dengan kawanan dunia maksimal, dia sedang mengendarai mobil pos jelmaan dari robot Mirage untuk mendatangi museum. Di tempat lain, keberadaan kunci Transwet di bumi terdeteksi Terekon. Mereka pun mendarat di sebuah sungai dipimpin Squad G. Kedatangan mereka ditandai dengan matinya listrik di seluruh kota. Ketika dia masuk ke museum, membuat Elena yang sedang memegang kunci Transwet kaget dan berteriak histeris. Dia menenangkan Elena sambil menjelaskan benda artefak yang dipegang Elena adalah milik robot raksasa planet maksimal dan berusaha merebut kunci tersebut dari tangan Elena. Tapi tiba-tiba datang kawanan Terekon menyerang mereka. Dalam ketakutan, Elena memberikan kunci tersebut pada Diaz. Kedatangan para Terekon disambut kawanan maksimal hingga tak ayal lagi terjadi pertarungan yang sangat sengit. Dalam pertarungan itu, ketika robot maksimal dapat dikalahkan, bahkan Bumblebee dapat dinonaktifkan dan kunci Transwet pun dapat dikuasai oleh Squad G. Namun, saat Terekon akan menghabisi mereka, datang Airazor menyelamatkan mereka. Lalu, mengajak kawanan maksimal untuk meninggalkan museum. Ketika sudah jauh dari museum, Airazor menjelaskan pada Diaz dan Elena yang tadi menyerangnya adalah Terekon dipimpin Squad G, penguasa dewa kegelapan yang mengirim kunci Transwet untuk dimakan sebagai penopang hidup sang dewa. Sedangkan Optimus marah pada Diaz karena telah gagal menyelamatkan kunci Transwet sehingga Unicron akan menghabisi semua planet. Dugaan disanggah oleh Airazor karena kunci Transwet telah dibagi dua, yang diambil Squad G baru setengahnya, sedangkan setengahnya lagi belum diketahui keberadaannya. Mendengar penjelasan Airazor, Elena teringat ia pernah meneliti artefak berada di sebuah kuil di Peru. Mereka pun setuju akan penjelasan Elena dan mereka pun sepakat akan pergi ke Peru sebelum Terekon datang ke sana. Dan Elena pun bersedia mengantarkan mereka ke Peru, sedangkan Diaz menolak karena akan pamitan dulu pada anaknya. Di tempat terpisah, Squad G menghadap dewa kegelapan Unicron untuk menyerahkan kunci Transwet. Sang dewa bukannya gembira, justru dia marah pada Squad G karena kuncinya belum lengkap, baru setengahnya. Kembali ke Diaz yang sedang pamitan pada Chris, lalu datang Mirage. Sebelum berangkat, Chris dengan lantang tanpa takut sedikit pun pada Mirage. Chris minta pada Mirage untuk menjaga ayahnya. Bahkan dia mengancam bila terjadi apa-apa pada ayahnya, dia akan mengejar Mirage. Oh, keren abis coy. Beraninya luar biasa. Lalu dia dibawa Mirage ke tempat di mana kawanan maksimal berkumpul. Could already be flying on. Prime, smile a little bit. Yeah, I'm walking to Peru. Is it a plane? Either one's fine. I just a bad idea. Kemudian datang Stratosfer yang mengaku sebagai penguasa langit yang akan membawa mereka ke Peru. Tapi saat mendarat, justru dia nyungsep. Weleh, ngaku penguasa langit kok sepadan dengan julukannya. Singkat cerita, mereka sudah datang di Peru. Diaz dan Elena disuruh untuk mengambil kunci dengan diberi kaos tangan untuk berkomunikasi dengan mereka.
Sedangkan kawanan maksimal bertugas mengamati kedatangan Terracon dengan berubah wujud menjadi mobil. Untuk masuk ke kuil, Diaz dan Elena berpakaian khas Peru. Setibanya di kuil, mereka langsung mencari benda yang dicarinya. Rupanya, Terracon juga sudah berada di sana. Sekeluarga memerintahkan robot peliharaannya untuk mengambil kunci. Kembali ke Diaz dan Elena yang sudah menemukan benda yang dicarinya. Lalu mereka turun ke sumur. Sewaktu mereka menemukan kunci Transwet, mereka diserang robot peliharaan sekeluarga. Namun, tak disangka, Diaz dengan tak sengaja dapat melumpuhkannya. Sedangkan di luar, kawanan maksimal sedang bertempur dengan kawan Terracon yang berubah diri dengan mobil. Sementara Optimus bertarung dengan Squarge. Di tempat lainnya, Diaz dan Elena dihadang Apellina. Rupanya si Apellina ini belum mati dan bisa menyelamatkan diri saat dia luka kritis dihajar Squarge ribuan tahun lalu. Hal ini dicegah oleh Mirage dan menyuruh Apellina menjauhi mereka. Lalu datang kawanan maksimal mengepung Diaz dan Elena. Untung datang Optimus dan Airazor melerai mereka. I thought you were lost. Lalu Apellina membawa mereka ke Amaru, orang asli Peru yang beratus tahun bersahabat dengan Apellina sejak dia tersesat di bumi. Di sana, Amaru mengeluarkan sebagian kunci Transwet. Kemudian mereka dibawa ke tempat penuh energi yang dapat membangkitkan kekuatan kawanan maksimal. Namun, mereka terhalang kendala belum menemukan cara untuk memberdayakan energi tersebut. Dan ternyata kawanan Terracon juga sudah berada di sana. Squarge merusak Airazor dengan energi gelap Unicron sehingga dia menyerang kawanannya sendiri. Dalam keadaan genting tersebut, Apellina memberikan kunci Transwet kepada Diaz untuk disimpan di tempat aman dan menyuruh Diaz dan Elena segera pergi. Pada waktu mereka berlari, mereka diserang tawanan Terracon. Hal ini membuat Diaz marah dan bermaksud menghancurkan kunci. Namun niatnya diurungkan karena Optimus mencegahnya. Bila kunci itu dihancurkan, planet maksimal dan bumi akan turut hancur. Tapi tiba-tiba Elena disergap Airazor dan dibawa kabur dikejar oleh Apellina. Pada saat terkejar, kunci Transwet sudah berada di tangan Squarge dan Airazor menahan Apellina untuk mengejar Squarge. Maka terjadilah pertarungan sesama maksimal. Dengan itu, Apellina dengan terpaksa harus menghabisi Airazor. Tempat terpisah, Squarge menghadap Unicron untuk menyerahkan kedua bagian kunci Transwet. Ketika Unicron menyentuhkan kedua bagian kunci, tiba-tiba muncul ke permukaan jembatan menuju planet maksimal. Hal ini disaksikan kawanan maksimal dengan kesedihan. Namun tidak bagi Diaz. Justru dia mengajak kawanan maksimal untuk menghentikan prosesi yang dilakukan Unicron. Menurut Apellina, hal ini sudah tak mungkin dicegah. Hanya ada satu jalan bisa menggagalkan meskipun keberhasilannya sangat tipis, yakni dengan mengakses kode yang dia pasang dalam kunci Transwet yang dapat menghentikan aktivasi portal yang dibagi dua. Tapi ia pesimis karena kode yang satunya dipegang Airazor yang sudah meninggal. Sikap pesimis Apellina dibantah oleh Elena karena dia pun memiliki kode tersebut. Lalu Apellina jelaskan untuk menghentikan prosesi Unicron, yakni dengan masuk melalui jendela kecil saat portal menuju planet maksimal baru terbuka. Sebelum jendela portal terbuka lebar yang dapat dimasuki Unicron, dan hal ini perlu gerak cepat. Tapi ukuran jendela portal kecil tidak bisa seukuran dengan robot maksimal. Ukuran jendela itu bisa dilalui oleh manusia. Ia pun menyuruh Diaz dan Elena untuk melakukannya.
Dalam kesempatan itu, Optimus pun mengajak para Autobot untuk memancing Squarge keluar dari arena prosesi. Ketika mereka beraksi dihadang robot pasukan Squarge, maka terjadilah pertempuran yang sangat seru. Dikarenakan anak buahnya tak berdaya, akhirnya Squarge terpancing ikut menghadang kawanan Autobot. Sementara Diaz dan Elena masuk ke jendela. Di tengah kancah pertarungan, Squarge masih bisa melacak keberadaan Diaz dan Elena. Dia menangkap Diaz, untung ada Mirage menolong. Namun Mirage pun tak berdaya melawan Squarge. Pada saat Squarge akan menghabisi Diaz, kembali Mirage menolong dengan mengorbankan nyawanya menahan serangan Squarge. Lalu dia menyuruh robot peliharaannya untuk mengejar Elena. Sedangkan pasukan maksimal kewalahan menghadapi Terrorcon. Dalam posisi genting, Mirage tersadar dan memberikan kekuatannya pada Diaz. I wish that was true. Selanjutnya, Diaz menghadapi Squarge, lalu datang Optimus membantu. Names over the airway. Selanjutnya, Diaz menghadapi Squarge, lalu datang Optimus membantu. Names over the airway. Which makes him all but... Sementara di tempat lain, misi Elena dapat gangguan dari robot peliharaan Squarge. Untuk dia cerdik, dia dapat menjatuhkan musuhnya dan menyelamatkan tas yang di dalamnya ada kode kunci Transweb. Ketika prosesi membuka portal, mengeluarkan energi yang masuk pada tubuh Blam Bibi, ia kembali bugar dan langsung dibawa stratosfer ke medan pertarungan. Kekuatan itu pun masuk ke tubuh maksimal lain sehingga pasukan maksimal kembali menguat. Lawannya satu persatu disikatnya. Bahkan Optimus bisa mengatasi perlawanan Squarge. Meskipun datang bantuan pihak Terrorcon, justru mereka semakin membabi buta menghabisi lawan-lawannya. Dan Optimus pun dapat menghabisi Squarge. Sementara Lena kebingungan karena jendela untuk memasuki portal menghilang. Hal ini membuat Optimus marah dan bermaksud menghancurkan kunci Transweb dan menyuruh teman-temannya berlindung ke tempat aman. Lalu dengan menghancurkan kunci Transweb, planet berguncang dan menyeret Optimus. Untung ditahan Diaz. Saat Diaz yang kecil tak mampu menarik Optimus, datang dengan menghancurkan kunci Transweb. Planet berguncang dan menyeret Optimus. Untung ditahan Diaz. Saat Diaz yang kecil tak mampu menarik Optimus, datang Apelina menarik Optimus, lalu mereka menyelamatkan diri. Dengan keberanian Optimus menghancurkan kunci Transweb, teman-temannya mengucapkan terima kasih. Meski Unicron tak mati, yang penting Unicron tak bisa masuk ke planet lain untuk melahapnya. Meski mengorbankan kawanan maksimal tidak bisa pulang ke planetnya karena kunci Transwebnya telah hancur. Yang terpenting, inti melawan Unicron adalah mendapat banyak teman untuk melawan Unicron yang ambisius. Dan mereka pun sepakat akan menghancurkan kekuatan jahat bila Unicron kembali. Di akhir cerita, dia sudah diterima sebagai karyawan di sebuah organisasi rahasia. Kekuatan jahat bila Unicron kembali. Di akhir cerita, dia sudah diterima sebagai karyawan di sebuah organisasi rahasia pemerintah dan film pun tamat. Itulah sahabat alur cerita film Transformer Rise of the Beast. Semoga dapat terhibur. See you